Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Kak Kay di channel Math Asik, pembelajaran matematika menyenangkan dan asik. Sebelum kita mulai materi kita tentang bilangan pecahan, jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Pada video ini kita akan mempelajari tentang konsep bilangan pecahan. Selanjutnya kita akan mempelajari macam-macam bilangan pecahan. Lalu kita akan membandingkan bilangan pecahan, kira-kira mana yang lebih besar, kurang dari, atau sama dengan. Selanjutnya kita akan mengurutkan bilangan pecahan dari yang terkecil atau dari yang terbesar. Dan tak lupa pula, terakhir kita akan latihan soal. Amatilah gambar di bawah ini. Tentukanlah banyak pizzanya ya. Pada gambar 1 terdapat 1 pizza. Selanjutnya terdapat 3 loyang pizza. Angka 1, angka 2, angka 3, dan seterusnya. Jangan lupa itu merupakan bilangan bulat positif. Lalu bagaimana jika 1 loyang pizza saya potong menjadi beberapa bagian dan setiap bagiannya memiliki ukuran yang sama besar? Itu disebut dengan pecahan. Apa itu pecahan? Bagian dari sesuatu yang utuh. Penulisannya A per B, di mana A merupakan bagian yang ditanya dan B merupakan total seluruh bagian. Boleh juga kita tulis A per B, di mana A merupakan pembilang dan B merupakan penyebut. Hitung yuk, seluruh bagian pizzanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 bagian. Jika dari 6 bagian ini akan saya bagi kepada ayah, lalu ayah mengambil 3 bagian, selanjutnya Syarif mengambil 2 bagian, terdapat 1 potongan pizza yang tidak dimakan. Ini disebut sisa ya adik-adik. Jika saya nyatakan dalam bentuk pecahan A per B, tentukanlah berapa bagian pizza untuk ayah. Di sini keterangannya ialah ayah memakan 3 bagian per totalnya ada berapa? Totalnya ada 6 bagian. 3 per 6 ini dapat kita sederhanakan dengan sama-sama dibagi 3 dibagi 3. 3 bagi 3 1, 6 bagi 3 2. Apa kesimpulannya? Ayah memakan setengah bagian pizza. Selanjutnya kita hitung. Syarif memakan 1/2 bagian per totalnya ada 6. Bisa kita sederhanakan? Tidak bisa. Sama-sama dibagi 2, sama-sama dibagi 2. 2 bagi 2 1, 6 bagi 2 3. Kesimpulannya, Syarif memakan 1/3 bagian pizza. Lalu yang terakhir, tentukanlah total pizza yang belum dimakan. Karena setelah dimakan ayah dan Syarif, masih ada 1 potongan pizza. Di sini kita tulis 1 per totalnya ada 6. Bisa disederhanakan? Tidak, tidak bisa. Jadi kita cukup tulis 1 per 6. Nyatakanlah bagian yang berwarna biru menjadi bentuk pecahan. Jika kita lihat di sini, bagiannya sudah sama besar semua ya. Lalu kita hitung bagian yang berwarna biru terdapat 3 bagian per totalnya ada berapa? 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 per 8. Bisa disederhanain? Tidak, tidak bisa. Soal nomor 2. Kita lihat setiap bagiannya sudah sama besar semua ya. Ini segitiga. Kita hitung yang berwarna biru. 1, 2, 3, 4. 4 per totalnya berapa? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jika bisa kita sederhanakan, ini sama-sama dibagi 4 dibagi 4. 4 dibagi 4 1,
12 dibagi 4, 3. Soal ketiga. Kita amati di sini berbeda dong. Yang atas lebih besar dibanding yang bawah. Oleh karena itu bagian yang atas kita bagi 2 bagian. Nah, baru deh ini sama semua setiap bagiannya. Baru kita hitung. Yang diarsir terdapat 3 bagian. Totalnya terdapat 4 bagian. Soal terakhir. Kita amati. Yang berwarna biru segitiga siku-siku, sedangkan yang berwarna putih segitiga sama sisi. Oleh karena itu, yang berwarna putih kita bagi menjadi 2 bagian. Di sini baru kita sama-sama mendapatkan 4 segitiga siku-siku. Yang berwarna biru terdapat 2, totalnya terdapat 4 bagian. Jika kita sama-sama bagi 2, 2 bagi 2, 1, 4 bagi 2, 2. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya, untuk menentukan pecahan bagian yang diarsir, kita harus pastikan apakah setiap bagiannya itu ukurannya sama besar. Jika tidak sama besar, lalu kita cari cara supaya setiap bagiannya ukurannya sama besar. Selanjutnya, macam-macam bilangan pecahan. Yang pertama ialah pecahan biasa. Apa itu pecahan biasa? Saat pembilangnya yang atas kurang dari penyebut. Nah, di sini 10 kurang dari 35 ya. Jika kita sederhanakan, pembilang dan penyebut sama-sama dibagi dengan 5. 10 bagi 5, 2. 35 dibagi 5, 7. Yang kedua ialah pecahan campuran. Biasanya pecahan campuran penulisannya seperti ini. Sekarang kita ubah yuk dari pecahan campuran menjadi pecahan biasa. 1 dikali dengan 5 sama dengan 5, lalu kita tambah dengan 2. Penyebutnya sama, 5, sama dengan 7/5. Apa yang dapat kita simpulkan? Jika pembilangnya lebih besar dari penyebutnya, maka disebut pecahan campuran. Contoh ketiga, pecahan persen. Jika pecahan persen kita ubah menjadi pecahan biasa, di sini kita tulis 5 per. Persen ini sama dengan 1/100. Sama-sama kita bagi dengan 5 ya. 5 bagi 5, 1, 100 dibagi 5, 20. Maka 5% sama dengan 1/20. Yang terakhir adalah pecahan desimal. Dari pecahan desimal, jika kita ubah menjadi pecahan biasa, bagaimana cara penulisannya? Kita fokus kepada angkanya saja. Di sini ada angka 1, 2, 5. Kita hitung di belakang koma terdapat berapa angka? 1, 2. Jika di belakang koma terdapat 2 angka, maka ditulisnya ialah per 100. Bisa kita sederhanakan? Tidak bisa. Sama-sama dibagi 25, sama-sama dibagi 25. 125 dibagi 25 ialah 5, 100 dibagi 25 ialah 4. Dari keempat macam ini, setiap bilangannya bisa kita ubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Selanjutnya kita akan membandingkan bilangan pecahan. Kira-kira mana ya yang lebih besar, lebih kecil, atau yang sama dengan? Di sini ada catatan. Jika penyebutnya yang bagian bawah sini sudah sama besar, maka kita hanya perlu fokus ke bilangan pembilangnya. Contoh soal pertama. 5/6 4/6. Jika kita lihat di sini, bilangan penyebutnya sudah sama ya, 6 sama 6. Maka kita hanya fokus kepada bilangan pembilangnya saja. 5 sama 4 lebih besar yang 5. Oleh karena itu, tandanya adalah 5/6 lebih dari 4/6. Jika saya punya 2/7 sama 5/7. Di sini penyebutnya sudah sama, 7. Kita lihat lebih besar yang mana? Lebih besar yang 5. Oleh karena itu tandanya ialah seperti ini. Dibacanya 2/7
kurang dari 5/7. Soal nomor 2, 20/30 dengan angka 75/90. Di sini kita lihat penyebutnya yang bagian bawah tidak sama. Kita samakan terlebih dahulu. Bisa kita cari kelipatannya dari angka 30 dan angka 90. 30 tambah 30, 60 tambah 30, 90. Nah, di sini sudah terlihat terdapat satu angka yang sama, yaitu 90. Jika kita tulis per 90 per 90. 90 dibagi dengan 30. Dibagi ya. Hasilnya ialah 3. Selanjutnya yang atasnya kita kali. 3 dikali 20 ialah 60. 90 dibagi 90 menghasilkan 1. 1 dikali 75 ialah 75. Penyebutnya sekarang sudah sama. Kita fokus ke angka yang atasnya saja, pembilangnya saja. Tandanya ialah 60, dibacanya lebih tepatnya kurang dari atau lebih dari? Kurang dari 75. Contoh soal ketiga. Di sini jika kita perhatikan 1/4 4/16. Jika kita lihat di sini, kita cari kelipatannya. 4 lanjut 8, 8 tambah 4 12 ditambah 4 16. Di sini ada angka yang sama yaitu 16. Kita tulis 16 lalu 16. 16 dibagi 4 ialah 4. 4 dikali 1 ialah 4. 16 dibagi 16 ialah 1. 1 dikali 4 ialah 4. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya 4/16 sama dengan 4/16. Selanjutnya ialah pecahan ekuivalen atau pecahan senilai. Apa itu pecahan senilai? Ialah pecahan yang nilai-nilainya tidak akan berubah meskipun pembilang dan penyebutnya dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama ya konsepnya. Di sini saya terdapat 3 gambar. Jika kita perhatikan, bagian yang diarsir itu sama semua ya. Cuman di sini ada pembedanya. Kita hitung yuk. Gambar pertama, bagian yang diarsir terdapat 1. Totalnya ada 2. 1/2. Gambar kedua yang diarsir terdapat 2. Totalnya terdapat 4 bagian. Jika kita sederhanakan, ini sama-sama dibagi 2, sama-sama dibagi 2. 2 bagi 2, 1. 4 bagi 2, 2. Apa kesimpulannya? Sama ya mereka berdua. Kita lanjut ke gambar ketiga. Yang diarsir terdapat 4 bagian, totalnya terdapat 8 bagian. Sama-sama dibagi 4, sama-sama dibagi 4. 4 bagi 4, 1. 8 dibagi 4, 2. Angka 1/2 akan ekuivalen dengan 2/4 akan ekuivalen dengan 4/8. Mari kita mengurutkan bilangan pecahan. Urutkanlah bilangan pecahan di bawah ini dari bilangan yang terbesar. Angka 1/2, angka 11/16, 3/32, angka 6/8. Penyebutnya harus sama. Di sini berbeda-beda ya penyebutnya ya. Maka kita cari KPK-nya terlebih dahulu atau boleh kita cari kelipatannya. Ada angka 2, ada angka 16, ada 32 dan ada angka 8. Kita taruh di atas. Jika kita cari kelipatannya, 8 tambah 8 16, tambah 8 24, tambah 8 32. Ini juga sama 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Nanti akan ketemu satu bilangan 32. 16 dikali 2, 32. Nah, di sini terdapat satu bilangan yang sama, sama-sama bilangan 32. Oleh karena itu, penyebutnya kita ubah menjadi 32. 32 dibagi 2, 16. 16 dikali dengan 1. 16 dikali 1. Menghasilkan 16/32. Selanjutnya, 32 dibagi 16 menghasilkan 2. 2 dikali dengan 11.
2 kali 11, 22 per 32. Selanjutnya, karena ini penyebutnya sudah sama, kita tulis ulang 3 per 32. 32 dibagi 8 menghasilkan 4. 4 kita kali dengan 6. 4 kali 6, 24 per 32. Karena penyebutnya sudah sama semua, kita bisa lihat pembilangnya mana yang paling besar. Di sini yang paling besar ialah angka 24. Maka 6 per 8 berada di urutan pertama. Selanjutnya angka berapa lagi di bawahnya ialah 22. 11 per 16. Selanjutnya angka berapa? 16. Ialah 1 per 2. Selanjutnya yang terakhir ialah 3 per 32. Sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.